Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Jangan pernah bosan ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lesson 8 atau lesson 8. Hari ini kita akan membahas tentang basic math dan math. Kalian buka halaman 61. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan mas dan apa juga yang dimaksud dengan must not? Di sini sudah ada kata must. Must ini artinya harus. Tulisannya MUST, tetapi tidak dibaca mus, tapi cara bacanya adalah must, yang artinya harus. Sesuatu yang diizinkan atau harus dilakukan. Ini jadi termasuk auxiliary ya. Jadi termasuk kata bantu kerja ya. Jadi ini termasuk kata bantu kerja. Kata auxiliary ini diletakkan di depan kata kerja. Ya, sekali lagi Pak Cak ulangi, diletakkan di depan kata kerja. Kemudian yang berikutnya, kalau yang tadi yang atas itu must ya, yang atas itu must yang artinya harus. Nah, kalau di sini yang di bawahnya itu ada must not. Must not atau biasa disingkat dengan mustn't artinya dilarang. Yang artinya sesuatu yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Nah, ini sering kita temui di beberapa tempat-tempat umum ya, misalkan ada di mall atau mungkin di taman, itu ada pemberitahuan yang menggunakan bahasa Inggris. Ada kata-kata yang menggunakan must, ada kata-kata yang menggunakan must not atau mustn't. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. For the examples, contohnya ya. I must wake up early. Seperti tadi yang Baca sudah sampaikan, must di sini ya letaknya di depannya kata kerja, ya, di depan kata kerja atau di belakang subjek pas, ya, di belakangnya subjek. I must wake up early. Nah, seperti tadi yang kita sudah ketahui ya, must tadi artinya apa? Iya, benar sekali. Must artinya adalah harus. Kita lihat artinya, saya must harus wake up, bangun early, bangun pagi lebih awal ya, maksudnya ini. Jadi ini sebuah keharusan. I must wake up early artinya saya harus bangun pagi lebih awal. Penggunaan must, ingat sekali lagi, digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kita ke contoh berikutnya. I must speak English. I must speak English. Artinya, saya must harus speak English, berbahasa Inggris. Mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas. Kalau di dalam kalimat ini kita diharuskan untuk menggunakan berbahasa Inggris. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya. Nah, kalau tadi contoh must, sekarang contoh must not. I must not cheat on the exam. Artinya, saya dilarang, must not dilarang ya, must not dilarang menyontek saat ujian. Jadi must not di sini artinya dilarang. Sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian, they must not walk on the grass. They must not walk on the grass. Artinya, mereka dilarang berjalan di atas rumput. Nah,
Must not di sini artinya juga dilarang. Walk, berjalan, on the grass, di atas rumput. Nah, anak-anak semua kelas 4, bagaimana? Sudah ada gambaran? Sudah bisa membedakan kapan menggunakan must, kapan menggunakan must not? Iya. Sekali lagi Pak Jo ingatkan, kita gunakan must saat kita harus melakukan sesuatu, dan kita menggunakan must not saat itu dilarang untuk dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 62, yaitu contoh dari must. Yang pertama, itu ada gambar rambu penyeberangan. Kalimatnya yaitu I must cross the street in the zebra crossing, yang artinya saya harus menyeberang jalan di zebra cross. Oke, must cross itu harus mengharuskan kita untuk menyeberang di zebra cross ya. Jadi must cross itu tadi yang Ibu sebelumnya dijelaskan itu diletakkan di depan kata kerja. Oke, yang kedua, she must stop. Dia harus berhenti. Dan yang ketiga, ada gambar reduce speed now. He must reduce his speed now. Dia harus mengurangi kecepatan sekarang. Nah, biasanya itu tulisan itu adanya di turunan atau yang mendekati dengan rawan-rawan dengan kerumunan. Contohnya kayak sekolah gitu ya. Yang keempat, ada rambu apa tuh, belok kanan atau belok kiri? Ya, belok kanan. We must turn right. Kita harus belok kanan. Nah, lihat dari gambar ini adalah contoh beberapa rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan must. Oke, selanjutnya kita ke halaman 63. Oke, kita lanjut ke halaman 63. 63 yaitu kita akan membahas contoh dari must not. Nah, yang pertama, kalian lihat rambu lalu lintas dilarang apa? Ya, dilarang parkir. Oke, no parking sign. He must not park here, yang artinya bukan tanda parkir. Dia dilarang parkir di sini. Yang kedua, yaitu tanda parkir apa? Ya, dilarang berhenti. No stopping sign. I must not stop here. Bukan berhenti. Saya dilarang berhenti di sini. Yang ketiga, yaitu tanda belok kiri atau bukan tanda belok kiri. No left turn sign. You must not turn left here. Bukan tanda belok kiri. Kamu dilarang belok kiri di sini. Dan yang terakhir, tanda dilarang masuk, yaitu do not enter sign. They must not enter. Dilarang masuk. Mereka dilarang masuk. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa membedakan antara must dan must not? Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah mengerti, kalian buka buku paket kalian halaman 64 dan halaman 65 bagian E dan F. Oke, Ibu akan ingin mengingatkan kalau must itu yaitu harus dilakukan, sedangkan must not itu yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Sampai sini kalian mengerti dan selamat mengerjakan tugas kalian. Oke, Ibu akhiri video ini. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu turuti apa kata orang tua kalian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.